Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan saya juga ketemu para penggiat kesenian. Satu Pak Sawal dari Ponorogo dan kedua Mbak April yang sudah tidak asing lagi, dia endorse dari Yamaha di depan. Ini dari Kediri, orangnya selalu ceria. Ya, pertama saya ke Pak Sawal dulu. Siap. Pak Sawal di Ponorogo, bagaimana sampean membina anak-anak menari di sekolah TK dan SD ekstra ya? Iya, ekstra. Nah, beda nggak di TK sama di SD itu? Ya. Ini kalau bedanya di TK itu kita masih anak pemula-pemula. Jadinya kita cenderung ke materi itu, kita ke pengenalan lingkungan sekitar kayak hewan, kayak gitu, tari bleduk, kayak gitu. tari pitik wale, kayak gitu. Iya. Kalau di SD itu sudah menginjak di atasnya itu gitu loh. Jadi anak lebih mengenal lagi. Tarinya itu yang bukan hewan-hewan juga sudah mulai mengenal gitu. Gitu. Iya. Jadi kalau misalnya saya tanya materi-materi yang biasanya diberikan oleh Rough Dance ini cukup ada sangat membantu sekali, Pak. Alhamdulillah kalau gitu. Nggih. Mbak April ini, coba Mbak April. Selamat siang. Di Kediri, Iya, Pak. kayaknya tidak hanya di sekolah ya, sekolah juga ngajar di sekolah atau di sanggar saja? Saya hanya fokus di sanggar, Pak. Sanggar ya. Sanggar tentu anak-anak dari beberapa sekolah, akhirnya kan begitu. Betul. Gimana? Sanggarnya apa? Sanggar saya Sanggar Sekar Pregina. Sekar Pregina. Ya. Dari judul atau dari nama sanggar itu mesti ada cita-cita. Kenapa Pregina gitu? Kalau Pregina itu sebenarnya nama istilah dari kepenarian Bali yang punya taksunya itu biar gitu. citranya, auranya itu seperti penari Bali. Nah, gitu. Itu kalau Sekar karena harum, ya harapannya penari yang ada di sanggar kita itu bisa mengharumkan masyarakat dan masa depannya. Menarik. Gimana? Sanggarnya sekarang udah sampai mana? Alhamdulillah berkali-kali, beberapa kali lebih tepatnya kita sudah digandeng sama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri untuk dibina, tentunya diberikan wadah untuk unjuk gigi, dikenalkan di masyarakat Kabupaten Kediri khususnya di salah satu cagar budaya Indonesia yaitu Candi Tegowangi. Lalu kemudian untuk saat ini memang sanggar itu siklusnya pasang surut. Jadi saya juga menyadari karena sanggar saya di tahun 2026 ini masuk di usia 5 tahun dan akan jalan masuk 6 tahun. Jadi pengenalan di lingkungan masyarakat saya pun yang berada di lokasinya di lereng Gunung Kelut pun saya juga harus ekstra untuk mengenalkan bahwa sanggar seutuhnya itu seperti apa. Itu harus dengan meraba-raba, merangkak dengan berbagai cara, dan itu memang saya alami dan harus saya jalani karena proses itu juga tidak bisa semerta-merta cepat begitu saja. Apa sih sebenarnya yang diharapkan dari RAF kok kemudian Mbak April juga ikut datang di kegiatan seperti ini? Harapannya memang saya ingin menggali terus namanya tarian anak-anak karena fenomena saat ini semenjak era sudah masuk COVID dan sesudah COVID ini saya prihatin dengan banyaknya koreografer muda justru banyak terlena dengan adanya pergeseran zaman yang akhirnya itu berdampak kepada teman-teman seniman muda yang akhirnya menggarap karya tari itu banyak sentuhan-sentuhan yang akhirnya nilai-nilai yang harus diangkat sesuai dengan rasa tradisi apalagi anak-anak itu sudah
hilang seketika bagi saya. Apalagi banyak untuk proses-proses karya tari yang mereka itu punya wadah seperti FLS3N, walaupun festival. Kalau festival itu mungkin sudah banyak remaja dan dewasa, saya memahami. Tapi kalau yang FLS lalu sentuhan-sentuhan yang seperti itu sudah hilang, seperti ada sentuhan akrobatik yang sudah tidak bisa terkondisikan. Maka dari itu saya ingin belajar sama teman-teman yang berbagai daerah, apalagi usianya itu sudah di atas saya, senioritasnya sudah luar biasa. Dulu yang booming itu sebenarnya kan tarian anak-anaknya. Nah, ini menjadi sentuhan agar materi tari anak-anak ini tetap berkembang di kantong-kantong sanggar-sanggar daerah-daerah, agar suatu saat nanti minimal mereka bisa berproses dengan ketubuhannya sesuai anak-anak dan sesuai dengan ide yang diharapkan. Oke, gitu. Pak Salal, apa yang diajarkan? Ada dari Raf juga, Iya, keseluruhan banyak materi dari Raf, Pak. Soalnya sangat membantu sekali. Makanya saya tertarik ikut kayak pelatihan kayak gini yang Raf mengadakan. Saya sangat tertarik sekali karena saya benar-benar membutuhkan gitu loh, pengen mengadopsi materi anak gitu loh. Jadi apa yang dikasih dari sini di rumah ya langsung tak kasihkan ke anak-anak biar tidak cepat lupa gitu loh. Makanya sudah. Tapi sebenarnya di kawan-kawan di Ponorogo sendiri kan juga ada kreasi-kreasi tentang Ponorogo ya. Itu Pak. juga diberikan ke anak-anak ya. Yang budaya lokal itu juga saya kasihkan materi yang kayak tari jade, tari apa itu tetap tak kasih bagian dari reog ya itu ya. Jadi tetap kolaborasi, nanti setiap kali pementasan tiap tahun itu ada macam-macam gitu Bapak. Tapi saya dengar Mas Sawal ini justru lebih dikenal rias manten, ini bener nggak? Iya Pak, insya Allah gitu. Rias juga ya? Rias manten juga. Apa Mas anunya? Jadi kalau wedding, kalau misalnya di sana ada kawan yang mau ada pernikahan, itu nyari ke wedding apa ini namanya? Sawal make up Pak. Sawal make up ya? Anda semuanya ini ya, busananya ini dan sebagainya? Iya, melayani dekor juga. Oh, dekor juga? Iya. Oh, berarti all in juga bisa ya? Berapa gitu pokoknya? Ya kawan-kawan kalau mau nih hubungi saya dulu nggak apa-apa. Saya kan belantik, nanti saya dapat sedikit. Sama apa? Iya, bagi hasil. Ya, ternyata kawan-kawan di dunia tari itu juga mereka banyak juga yang merambah kemana-mana. Ini katanya pemerintah sekarang itu ekonomi kreatif ya. Jadi yang berbasis budaya itu ternyata penuh dengan ide-ide, penuh dengan gagasan, dan di situ tidak akan habis sampai kapanpun. Kalau Mbak April kemarin terlibat mungkin di garapan atau panitia atau apa Mbak? Coba. Saya jadi malu Pak. Alhamdulillah berkali-kali teman-teman atau dari pemerintahan selalu minta tolongnya menjadi dewan penguji atau dewan juri ya. Berkali-kali dipercaya dari Dinas Pendidikan Kota Kediri, terus Dinas untuk memilih ya. Iya. Memilih kemarin yang SD apa SMP atau SMA? Kalau yang 2 tahun kali ini yang SD tidak ada. Yang ada hanya tingkat SMP. SMP yang 2 kali ini sering. Kalau sebelum-sebelumnya SD sama SMP. Yang sekarang SMP udah selesai ya? Sudah selesai udah, Pak. Ya? Yang temanya tentang itu ya? Iya, pesta rakyat. Pesta rakyat. Ya. Temanya tentang pesta rakyat itu SMP. Iya. Kemarin baru diminta yang dari Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar yang tahun ini. Ya, mudah-mudahan yang mestinya itu kalau sudah dipilih jurinya juga bisa untuk mendampingi karena tahu persis dia yang paling istimewa dari yang lain, tapi pasti ada hal-hal yang mungkin perlu dibenahi dan itu menjadi penting. Ya, jadi kayaknya penyelenggara memang harus memperhatikan itu. Kalau tidak eman-eman ya, karena juri itu sudah tahu hal-hal yang mana yang kurang, mana yang lebih, sehingga itu akan bisa dibenahi dan lebih baik. Baik, terima kasih Mbak April, sama-sama. Mas Sawal. Itu sekelumit informasi dari kawan-kawan dari daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam.